Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang penghasilannya terbilang biasa saja, namun aset dan kekayaannya terus bertambah? Sementara ada juga yang meski berpenghasilan besar justru selalu merasa kekurangan. Di balik fenomena ini tersimpan rahasia, manajemen keuangan yang tidak selalu terlihat. Banyak orang sukses ternyata memiliki pola pikir dan kebiasaan unik yang membuat mereka mampu mengubah setiap rupiah menjadi investasi jangka panjang, alih-alih hanya dihamburkan untuk kesenangan sesaat. Video ini akan membongkar kebiasaan-kebiasaan itu, membahas pentingnya prioritas finansial, serta menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang besar kecilnya penghasilan, tetapi tentang cara berpikir. Seringkali kita terpikat oleh citra orang kaya yang memamerkan mobil mewah, gadget terbaru, dan liburan eksotis di media sosial. Namun realitasnya, banyak dari mereka justru sangat selektif dan strategis dalam pengeluaran. Dalam buku The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley mengungkapkan bahwa para jutawan sejati justru cenderung hemat, lebih tertarik menumbuhkan aset daripada menambah gaya hidup. Mereka lebih memilih kestabilan daripada kemewahan instan. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan konsep qanaah, merasa cukup dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, sebagaimana diajarkan dalam banyak ayat, Al-Quran dan hadis Nabi. Orang-orang dengan kecerdasan finansial tinggi tahu bahwa keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk pondasi kekayaan di masa depan. Contohnya adalah kebiasaan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun. Ini bukan hanya soal kontrol, melainkan juga soal kesadaran diri. Dengan mencatat mereka bisa mengenali pola konsumsi, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menemukan celah untuk menghemat. Seiring waktu, uang yang semula habis untuk hal-hal sepele bisa dialihkan ke tabungan atau investasi yang produktif. Dalam Islam ada konsep hisab, yaitu perhitungan amal dan perbuatan. Begitu pula dalam hal harta, hisab terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran bisa menjadi latihan, kesadaran spiritual sekaligus, pengelolaan dunia yang bijak. Selain itu, prinsip bayar diri sendiri, terlebih dahulu, menjadi filosofi utama yang dipegang teguh oleh banyak orang sukses. Sebelum membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan konsumtif, mereka menyisihkan pendapatan untuk tabungan dan investasi. Prinsip ini menghindarkan dari godaan gaya hidup boros. Dalam kitab-kitab fikih klasik ada istilah takdir nafkah, yaitu pengaturan nafkah sesuai kemampuan dan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa Islam pun mengajarkan distribusi harta yang bijak dan berprioritas. Bukan hanya berhemat, orang-orang sukses juga paham bagaimana berinvestasi secara cerdas. Mereka tidak hanya menabung tapi juga menumbuhkan uang melalui aset produktif. Saham, properti, usaha, bahkan logam mulia menjadi instrumen pilihan. Mereka paham prinsip high risk, high return dan memilih aset berdasarkan analisis, bukan sekadar ikut-ikutan. Dalam Islam, investasi tidak dilarang selama bebas riba dan gharar. Bahkan, banyak ulama yang menyebut perdagangan dan investasi halal sebagai salah satu pintu keberkahan rezeki. Mereka juga paham pentingnya diversifikasi untuk mengurangi risiko. Tak hanya itu, evaluasi rutin terhadap portofolio menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan aset tetap stabil di tengah fluktuasi ekonomi. Orang-orang yang visioner tidak takut pada krisis. Justru di masa sulit mereka melihat peluang. Saat harga aset turun, mereka membeli. Saat orang lain panik, mereka bersiap. Ini bukan karena nekat, tapi karena mereka sudah punya perencanaan matang. Seperti pepatah Arab mengatakan, orang berakal mempersiapkan sebelum badai datang. Selain investasi dalam bentuk materi, orang sukses juga berinvestasi pada diri sendiri. Mereka tak segan membayar mahal untuk pendidikan, pelatihan, atau buku-buku berkualitas. Mereka tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah aset yang tak akan habis dimakan inflasi. Bahkan dalam Islam, mencari ilmu adalah ibadah. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka mengalokasikan dana untuk belajar bukan pemborosan, melainkan bentuk kesadaran akan pentingnya pengembangan diri. Begitu pula dengan kesehatan. Mereka rela mengeluarkan uang untuk asuransi, makanan sehat, dan gaya hidup seimbang karena paham bahwa tanpa kesehatan, semua aset tak ada artinya. Menariknya, banyak orang sukses menjalani hidup yang sederhana. Mereka tidak silau oleh kemewahan, bahkan seringkali lebih nyaman dengan gaya hidup minimalis. Liburan pun bukan untuk pamer, melainkan sebagai sarana mengisi ulang energi dan mempererat hubungan keluarga. Disinilah letak keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam Islam, konsep zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak diperbudak oleh harta. Mereka juga aktif berbagi ilmu, pengalaman, dan harta. Entah melalui seminar, tulisan, atau kontribusi sosial,
Prinsip ini sejalan dengan konsep sedekah, jariah, amal yang terus mengalir. Pahalanya, mereka percaya bahwa dengan memberi, rezeki justru semakin bertambah. Ada nilai spiritual yang mendalam dalam setiap transaksi sosial yang mereka bangun. Dalam dunia bisnis dan finansial, banyak dari mereka yang membentuk komunitas atau jaringan profesional yang saling mendukung. Kolaborasi ini bukan hanya memperluas peluang usaha, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas. Mereka sadar bahwa pertumbuhan berkelanjutan lebih mudah dicapai bersama-sama, bukan sendirian. Filosofi ini memperlihatkan bahwa kekayaan yang sejati adalah ketika bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Menariknya, mereka juga punya rutinitas mengevaluasi arah hidup. Bukan hanya soal finansial, tapi juga tentang apakah mereka sedang berjalan di jalur yang sesuai dengan nilai hidup mereka. Mereka menggabungkan prinsip efisiensi, kebermanfaatan, dan keberkahan dalam satu sistem keuangan pribadi. Inilah bentuk kesadaran finansial yang menyeluruh. Kesimpulannya, kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah nol di rekening bank, melainkan dari bagaimana seseorang mengelola, memprioritaskan, dan menggunakan hartanya dengan penuh tanggung jawab. Mereka yang kaya bukan hanya cerdas secara teknis, tapi juga bijak secara emosional dan spiritual. Mereka tidak takut hidup sederhana karena tahu bahwa kesuksesan bukan tentang penampilan, tapi tentang dampak. Dengan disiplin, ilmu, dan niat baik, siapapun bisa membangun aset dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurutmu bermanfaat, bagikan kepada teman dan keluarga. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya dari Cahaya Memahami.